Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Arini Bella. Saya dari bidang studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Nomor induk mahasiswa 2516753495 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 SD materi sistem pernapasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kalau semuanya baik. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum memulai pembelajaran, Bu Vicky minta satu orang teman memimpin untuk membaca doa. Ada yang bersedia? Abbas? Ya, Abbas boleh ke depan. Kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum belajar. Silakan Abbas dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan keinginan kecerdasanmu. Doa golongan hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lancarkanlah ucapanku agar mereka mengerti perkataanmu. Aku mulai kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, terima kasih Abbas sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Seperti biasa, hari Senin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian sudah hafal kan? Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman diperbolehkan berdiri. Kira-kira udara itu masuk ke tubuh kita melalui lewat mana? Hidung.
tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi sistem pernafasan pada manusia ini adalah sebuah sistem untuk membantu kita, sebuah sistem yang sangat vital untuk membantu kita hidup ya, yaitu proses bernafas. Di mana sistem pernafasan ini terdiri dari organ-organ pernafasan. Tujuan kita belajar hari ini adalah agar kita mengerti tentang sistem pernafasan pada tubuh kita dan agar kita bisa mengetahui bagaimana manusia bisa bernafas seperti itu ya teman-teman, dan juga mengetahui organ-organ pada sistem pernafasan. Oke, ini dia sistem pernapasan pada manusia. Seperti teman-teman bisa lihat di sini ada keseluruhannya. Kemudian ini adalah yang di dalam dada kita, di dalam dilindungi oleh tulang rusuk kita. Dia adalah paru-paru. Paru-paru adalah alat yang sangat vital untuk kita bernafas. Kemudian di dalam paru-paru juga ada yang namanya bronchioles. Ada juga alveolus ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa itu sistem pernapasan? Ada yang bisa bantu bacakan? Apa itu sistem pernapasan? Ya boleh disebut dibaca. Ya, betul Lisbeth. Terima kasih Lisbeth. Jadi sistem pernapasan itu adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara di luar ya. Tubuh kita ini setiap selnya, setiap bagian tubuh kita itu memerlukan oksigen, terutama di bagian otak. Ketika kita kehabisan oksigen, maka kita akan merasa sangat lelah, merasa sangat ngantuk, seperti itu ya teman-teman. Makanya kenapa ketika kita ngantuk kita menguap. Teman-teman tahu menguap? Menguap itu memasukkan booster oksigen secara banyak gitu supaya kita tetap terjaga. Kemudian apa yang dikeluarkan ketika kita bernafas? Kalau kita menghirup oksigen, maka yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Nah, oksigen itu juga diperlukan bagi tubuh kita untuk menghasilkan energi supaya kita bertenaga ya teman-teman. Ini adalah organ-organ pernapasan. Jadi hari ini kita akan mengenal bagian-bagian organ-organ pernapasan. Yang pertama itu ada yang paling luas, paling awal apa? Hidung. Ada hidung. Teman-teman tuh semua punya hidung? Punya. Hidungnya sempurna, lengkap. Maka harus bersyukur ya karena kita diberikan anugerah hidung yang berfungsi secara sempurna gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu masuk ke taring. Setelah itu baru ada taring. Kemudian masuk lagi ke trakea. Trakea ini adalah saluran yang panjang ya di antara hidung sampai ke paru-paru. Kemudian baru masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini juga ada banyak bagian-bagiannya. Paru-paru juga bercabang ya teman-teman. Kita punya berapa paru-paru? Punya berapa bagian? Punya dua. Ada yang kanan dan ada yang kiri seperti ini. Kemudian ada yang namanya bronchioles. Ini percabangannya. Kemudian ada tabung bronchial. Kemudian ada alveolus. Alveolus itu adanya di dalam paru-paru ya. Bagian terkecil untuk menukar, untuk switch oksigen dengan karbon dioksida gitu. Jadi ketika nanti oksigen masuk ke paru-paru, mereka akan dibawa ke tempat paling terakhir di alveolus untuk ditukar dengan karbon dioksida. Ditempelkan ke darah merah untuk didistribusi ke sel darah merah untuk didistribusi ke semua bagian tubuh gitu. Kemudian yang di bawah paling bawah ada yang namanya diafragma. Nah, diafragma ini adalah otot di bawah paru-paru kita. Ketika kita sedang menghirup nafas, maka diafragma kita itu paru-parunya akan mengembang. Kita akan mengisi udara ke paru-paru, maka diafragmanya akan turun karena paru-parunya mengembang. Tapi ketika kita menghembuskan nafas, akan keluar oksigen dan paru-parunya mengecil, maka diafragmanya naik, mendorong paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida. Sampai sini jelas? Jelas. Dari organ-organnya semua sudah tahu letak-letaknya? Ya, nanti kita akan mengerjakan LKPD untuk membuat letak-letak organ pernapasan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada mekanisme pernapasan. Yang pertama ada yang itu inspirasi atau menghirup, ya.
Yang kedua ada ekspirasi atau menghembuskan. Kalau ketika kita menghirup itu yang masuk oksigen, ketika menghembuskan itu yang keluar karbon dioksida. Ini tadi udah paham ya, udara masuk melalui hidung, kemudian melewati tenggorokan dan menuju paru-paru. Ketika keluar itu udaranya yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru, keluar lagi menuju saluran yang sama, menuju hidung juga gitu. Lalu apa saja sih fungsi sistem pernapasan? Ada yang bersedia membacakan dengan suara yang kencang? Boleh Nawal, boleh Nawal. Yang pertama aja. Mengambil oksigen untuk mendukung fungsi tubuh. Ya, fungsi yang pertama adalah mengambil oksigen untuk mendukung fungsi tubuh yang lain, karena setiap organ tubuh kita itu butuh oksigen ya untuk sebagai energinya bekerja. Jantung kita butuh oksigen, otak kita butuh oksigen, ginjal butuh oksigen, sampai seluruh sel-sel kecil di tubuh kita semua butuh oksigen. Yang kedua boleh dibacakan, Abbas. Mengeluarkan karbon dioksida, limbah adalah metabolisme. Ya, ketika kita bernafas kita juga mengeluarkan limbah ya. Limbah itu berupa karbon dioksida, itu sisa-sisa pengeluaran dari sistem pernapasan kita. Yang ketiga boleh dibacakan, boleh kalau ya, yang fungsi ketiga adalah menjaga suhu dan kelembapan udara saat melewati hidung. Nah, ini tadi sebelumnya sudah dijelaskan di awal, adanya pertukaran gas di paru-paru. Jadi di paru-paru kita ini nanti di tempat terakhirnya udara itu akan bertukar. Oksigen itu akan bertukar tempat dengan karbon dioksida di alveolus ya, di tempat yang paling kecil, struktur terkecil di paru-paru tempat pertukaran gas. Nah, kemudian di sekitar alveolus itu teman-teman ada yang namanya kapiler atau pembuluh darah, di mana kapiler atau pembuluh darah ini membawa sel darah merah yang sudah berisi karbon dioksida untuk ditukarkan, dilepaskan karbon dioksidanya, kemudian sel darah ini akan mengikat oksigen yang baru, kemudian disebarkan lagi. Seperti itu seterusnya, sehingga kita bisa tetap hidup, semua sel di dalam tubuh kita bisa tetap hidup dan memiliki energi ya. Nah, setelah ini kita akan membuat alat peraga pernapasan seperti ini teman-teman. Nah, ini kalian buat secara berkelompok ya. Ini kelompok 1 Velovi, kelompok 2 ada Abbas, kelompok 3 ada Nawal, kelompok 4 ada siapa di situ? Isbat dan teman-teman, kelompok 5 ada Alisha, Lala dan teman-teman. Nah, boleh perwakilan ketua kelompoknya maju ke depan untuk ambil bahan-bahan yang diperlukan. Antri ya, antri ya. Teman-teman kelompoknya yang lain silakan siapkan gunting dan lem ya. Kemarin sudah diberitahu kan? Teman-teman dikerjakan berkelompok ya, jadi kalian bekerja sama. Misalnya ada yang gunting organnya, ada yang menempel. Oke teman-teman, contohnya ini bisa dilihat ya, sedikit tempel. Nah, nanti karena ini penyambung ini tidak ada bagian-bagian ya, kalian harus menunjukkan bagian-bagiannya. Kan ada kan tarik hidung, ditempel di sekitarnya, kemudian ditarik garis ya. Nanti kalian presentasikan setelah selesai, yang selesai duluan boleh nanti presentasinya duluan. Oke, silakan dikerjakan berkelompok teman-teman, waktunya 20 menit ya. Waktunya 20 menit, berarti jangan banyaknya sampai ke angka 8.
dua udah selesai. Satu lagi, dikit lagi. Kelompok 3 udah selesai. Kelompok 4 udah selesai. Kelompok 5 tinggal hidupnya. Oke, habis ini kita akan presentasi, tapi sebelum presentasi kita tepuk semangat dulu ya. Kayaknya capek banget habis ini habis bikin proyeknya. Untuk SDRI, ini. Nah, itu tanda milik anak milik bapak yang maju pertama dari kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1 silakan maju. Waktunya 3 menit. Silakan presentasikan dengan suara yang terdengar. Yang lain menyimak ya. Dan dulu untuk menghirup oksigen. Ya, terus lalu melewati kemudian lalu darah masuk ke ya. Coba sekarang prosesnya gimana? Udara masuk dan keluar. Udara masuk dari hidung, kemudian mengisi paru-paru, maka paru-parunya mengembang. Silakan dijelaskan. Ya, benar. Ini bagian ini masuk oksigen. Ya, ketika udara masuk maka paru-paru mengembang. Oke, kemudian ketika perhatikan teman-teman ini kelompok 1. Betul nggak ini posisinya? Rapi nggak hasil kerjanya? Rapi? Oke, kalau kita kasih nilai kira-kira nilainya berapa untuk kelompok 1? 95. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok mau dipilih atau posisi mana? Dipilih. Selanjutnya kelompok 2. Yang lain mendengarkan, diperhatikan benar-benar terjadi. Oke? Silakan kelompok 2. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem pernafasan dalam tubuh. Oke, pertama udara masuk melalui hidung, lalu turun 2 kali, lari dari perjalanan jauh ke brakea, lalu ke bronkus, lalu ada bronkiolus sampailah ke alveolus. Nah, ada satu lagi yaitu diafragma, yaitu agar menarik dan mendorong paru-paru. Jika paru-paru sedang menghirup nafas, maka diafragma akan turun. Dan kalau misalnya paru-paru itu lagi menghembuskan nafas, itu diafragma akan naik untuk mendorong paru-paru. Oke, kira-kira kelompok 2 gimana tadi?
ketika udara masuk, maka paru-paru akan keluar. Ketika udara keluar, paru-paru teman-teman gimana kelompok 3 sudah betul semua? Rapi hasilnya? Presentasinya baik? Berapa nilainya kira-kira untuk kelompok 3? 90? Oke, 90. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan. Yang pertama itu lalu ke paru-paru, dan di bagian paru-paru itu ada bagian dan lalu ada yang dan saat bernafas dia akan membangun ini, lalu saat menghembuskan nafas dia akan mengecil. Rapi ya, rapi, tepat. Oke, terima kasih kelompok 4. Nilainya berapa kira-kira kelompok 4? Kira-kira berapa apa? Oke, sekarang kelompok 5 tanya, silakan maju. Sekarang bagaimana ketika bagaimana ketika bernafas? Berhasil ya. Ya, ketika menghirup nafas maka paru-parunya mengembang. Ketika menghembuskan nafas, teman-teman gimana nih? Apakah sudah rapi? Otaknya tepat? Presentasinya baik? Nilainya kira-kira berapa? Berapa? 90. Oke, silakan duduk. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama mempelajari bagian-bagian pada paru-paru dan kita juga sudah membuat alat peraga pernapasan. Semoga dengan alat peraga yang teman-teman buat hari ini, teman-teman bisa lebih memahami ya bagaimana sistem pernapasan pada manusia bekerja. Seperti apa bagian-bagiannya, di mana letaknya, kemudian apa fungsinya. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ya, sudah jelas semuanya? Ya, boleh bertanya. Ya, nanti tugasnya dikumpulkan untuk kemudian dibagi nilai per kelompok ya. Sudah clear semua? Ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Belum jelas sama yang mana yang belum jelas? Oke, teman-teman, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada apa aja? Kesimpulannya yang pertama, ada yang mau kasih kesimpulan? Boleh di tengah? Ya, Atalas. Oke, kesimpulannya hari ini kita belajar sistem pernapasan manusia. Terima kasih Atala. Yang kedua, terima kasih. Nambahin kesimpulan. Yang kedua apa? Saya boleh kesimpulan? Oke, dari Abbas, jagalah paru-paru kita sebelum terlambat. Ada lagi yang mau nambahin kesimpulannya? Ada lagi yang nambahin? Sudah cukup? Oke, teman-teman,
dari kegiatan hari ini, pelajaran baru apa yang sudah teman-teman pelajari? Coba refleksikan, pelajaran baru apa yang sudah teman-teman pelajari? Ya, tentang sistem pernapasan. Terus cara bernafas. Ada lagi? Ada lagi hal baru yang pelajari? Kalau dari kerja kelompok kalian tadi, gimana? Kerja kelompoknya apakah semuanya kompak? Semuanya bekerja? Bekerja sama dengan baik? Bagaimana komunikasinya? Apakah komunikasinya baik? Oke, teman-teman, untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pelajarannya, kita menyanyikan lagu wajib nasional lagi ya. Ada yang request lagu apa di akhir pembelajaran? Tapi lagu wajib nasional? Yang udah Pancasila semua apa? Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Ada yang bersedia jadi dirijennya? Ada yang bersedia? Kamu boleh kan? Pimpin lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku nak menunggu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Ayo,